Perkenalkan, saya adalah Prista dengan NIM 211041736. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kenapa perlu dilakukannya otonomi daerah di Indonesia. Kenapa perlu dilakukannya otonomi daerah di Indonesia? Pertama, karena agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranan serta masyarakat. Lalu yang kedua, agar daerah mampu meningkatkan daya saing dengan perhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, agar terciptanya peningkatan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih baik dalam memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah agar potensi dan keanekaragaman daerah. Lalu, agar aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, agar aspek hubungan keuangan penyelenggara umum dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan penerimaan negara dan pengeluaran negara? Penerimaan negara itu adalah sebagai sejumlah uang yang masuk dalam kas negara berupa penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Lalu pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintahan yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana indeks pembangunan manusia atau IPM yang baik menurut saya? Menurut saya, IPM yang baik itu bisa mengukur keberhasilan dan upaya membangun kualitas hidup manusia di masyarakat maupun di penduduk sekitar. Lalu bisa melihat nih peningkatan atau level pembangunan di suatu wilayah atau negara. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana kebijakan moneter Anda apabila terjadi inflasi di Indonesia? Menurut saya, jika saya menjadi pemangku kebijakan moneter itu, saya akan melakukan 4 kebijakan. Yang pertama itu validasi diskonto. Di sini validasi diskonto itu berguna untuk akan berguna untuk validasi kredit dan atau uang simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arahan kebijakan moneter. Lalu, saya akan mengambil kebijakan operasi pasar terbuka atau OPT, di mana kebijakan ini digunakan sebagai kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan peserta operasi moneter. Operasi pasar terbuka ini digunakan agar mencapai target suku bunga PUA-BO atau N sebagai sarana operasional kebijakan moneter. Lalu saya akan melakukan kebijakan rasio cadangan wajib karena kegunaannya untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah untuk menambah sejumlah uang pemerintahan menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Lalu yang terakhir saya akan mengambil kebijakan himbauan moral. Dengan ini berguna untuk infrastruktur kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank, swasta, dan lain sebagainya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Bagaimana tanggapan Anda terhadap perekonomian Indonesia dalam era globalisasi saat ini? Pada saat ini,
menurut saya kondisi ekonomi di Indonesia itu sudah termasuk sangat membaik, apalagi pada saat pandemi saat ini, karena di saat ini neraca perdagangan dan ekspor Indonesia itu sudah termasuk sangat tinggi nilai ekspornya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.